Halo semuanya, welcome to my channel. Kali ini kita akan bercerita dengan judul Tergoda Janda Kakakku. Sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe, like dan komen. Episode 5, Sah. Sayang, kau masih menungguku. Denny tersenyum lebar saat melihat pasangannya yang masih berada di bawah selimut dengan raut wajah yang polos. Aku seorang profesional, sayang. Kau sudah membayarku sepenuhnya untuk ini, dan aku tidak akan mengecewakanmu. Ucap manja wanita sewaan Denny. Aku selalu menikmati ini, baby. Denny sibuk dengan 2 gunung susu di depannya. Kali ini, dia bermain dengan penuh semangat, hingga jeritan sang wanita mengisi ruangan. Denny melepaskan segala hal yang telah berkumpul di kepalanya. Sang wanita juga terlihat sangat mahir, melayani setiap keinginan Denny. Mereka bermain hingga akhirnya jatuh lelah dan tak mampu melanjutkan. Terima kasih, baby, kau yang terbaik, ucap Denny. Kau juga yang terbaik sayang, balas sang wanita. Denny menciumi punggung wanita tersebut, bahkan sesekali menggigitnya dengan gemas. Sayang, tadi siapa lelaki tampan yang datang ke sini? Apakah dia temanmu? Tanya wanita tersebut. Iya, tapi lebih baik kamu tidak mencoba untuk menggoda dia, ucap Denny. Kenapa? Apakah kamu cemburu? Oh, ayolah. Itu pekerjaanku. Sayang, kata wanita itu sambil membalikkan tubuhnya. Kini, tubuh mereka yang polos saling berhadapan. Bukan karena itu, kamu bisa pulang dalam keadaan yang kurang baik jika berani mengusiknya. Arga Birawa Baskoro, kamu pasti sudah mengenal namanya. Tapi dia bukanlah seorang player, jelas Denny. Menarik, tapi aku lebih menyukaimu. Aku lebih menyukai permainanmu. Sayangnya, besok kamu akan pergi. Berapa lama kamu akan berada di Surabaya? Goda wanita bayaran tersebut. Antara 6 bulan atau setahun. Aku tidak tahu. Aku akan membuka bengkel mobil dan showroom baru di sana untuk masa depanku, jawab Denny. Kamu luar biasa. Kamu membuka usaha sendiri dan tidak bergantung pada orang tuamu, ujar wanita itu sambil sensual membelai bibir atas Denny dengan jarinya. Orang tuaku sama sekali tidak peduli padaku. Hanya Arga yang selalu mendukungku sepanjang waktu. Denny menghela nafas. Dia tidak pernah memilih dilahirkan dalam keluarga yang hancur. Setelah lulus sekolah, ayahnya hanya fokus pada anak-anak dari ibu tirinya. Dukungan finansial dihentikan. Dia berhasil bangkit dengan bantuan Arga. Arga membantunya secara finansial hingga dia lulus kuliah. Sekarang dia memiliki beberapa bengkel mobil yang menopang hidupnya. Dan besok dia ingin mengembangkan usahanya di Surabaya. Dan tentu saja, Arga masih mendukungnya. Tapi aku peduli padamu. Wanita itu mulai naik ke tubuh Denny dan bergerak perlahan. Shake me heartily baby. Denny mendesah sambil meremas pantat yang padat di atasnya. Mereka kembali berpacu, meraih kenikmatan dalam perjumpaan ini. Hasrat mereka tumpahkan, sebab besok akan datang masa perpisahan yang cukup lama. 2 hari berlalu begitu cepat. Pernikahan sederhana itu dilangsungkan di rumah sakit karena Gali masih memerlukan pengawasan intensif dari dokter. Upacara resepsi akan diadakan setelah Gali kembali dari Tiongkok. Arga agak terkejut saat mengetahui bahwa wali nikah Ratu adalah seorang lelaki muda yang sangat tampan. Dia tahu bahwa Ratu masih memiliki seorang ayah. Kejutan semakin besar ketika dia diberitahu bahwa nama calon pengantin wanitanya yang akan diucapkan saat akad adalah Anjani Melati. Bukan Ratu. Pengantin wanitanya masih berada di ruangan sebelah bersama ibunya, sehingga Arga belum sempat melihat wajah wanita yang akan menjadi istrinya. Para saksi sah, tanya penghulu. Sah. Serentak mereka menjawab. Satu kata itu membuat Gali meneteskan air mata bahagia. Akhirnya, dia bisa menebus kesalahan-kesalahannya di masa lalu. Akhirnya, dia bisa membawa Dharma Fajar Baskoro, putra Chandra, sebagai pewaris tunggal Baskoro. Mata Arga terpaku pada sosok wanita yang berjalan dengan anggun di samping ibunya, mengenakan kebaya putih. Dan sungguh, itu bukan Ratu. Bahkan Arga sama sekali tidak pernah melihat wanita ini sebelumnya.
Para dokter dan perawat sejenak terpukau oleh kecantikan pengantin yang berjalan menuju meja akad yang terletak di samping ranjang tempat Gali berbaring. Dengan kebaya putih sederhana dan riasan tipis yang hanya menyorotkan kecantikan Anjani, wajah gugupnya terlihat sangat memikat. Arga pun tak dapat mengalihkan pandangannya. Tapi sejenak setelah dia teringat akan semua perkataan Denny, pandangannya berubah menjadi datar dan dingin. Upacara akhirnya selesai. Dan kini hanya tinggal Arga, Anjani, Dara, dan Randika yang ada di kamar perawatan Gali. Anjani duduk berdekatan dengan Randika karena dia masih merasa canggung jika duduk dekat Arga. "Kemari, nak," panggil Dara untuk mendekat ke ranjang Gali bersama Arga. "Janganlah malu-malu lagi, Arga sudah menjadi suamimu," goda Dara sambil melihat Anjani yang masih canggung jika duduk dekat putranya. "Iya, Bu," ucap Anjani. Arga menatap wanita di sampingnya dengan perasaan jijik. Bahkan orang tua Arga terlihat begitu menyayanginya. "Setelah ini, kalian akan pulang karena Dharma dan ibumu sudah menunggu kalian. Arga, jagalah dengan baik anak dan istrimu. Besok, kami akan pergi ke Tiongkok. Kami berharap saat kami kembali, kami akan mendengar kabar gembira tentang kehamilanmu," kata Dara sambil mengelus dan memeluk sayang menantunya. "Dharma masih terlalu kecil, Bu. Mama tahu. Sayang, Mama senang menggodamu," canda Dara. Di sudut ruangan, Randika menghela nafas berkali-kali. Matanya dengan jelas melihat ketegangan yang muncul dari sikap dingin yang ditunjukkan oleh kakak iparnya. Randika berdoa semoga pernikahan kakaknya adalah jalan terbaik untuk kebahagiaan Anjani dan Dharma. Arga mengernyitkan dahinya saat seorang wanita parubaya muncul di hadapannya, menggendong seorang bayi yang berusia sekitar 4 bulan. Anjani, yang paham akan keterkejutan Arga, berkata pelan, "Itu ibu dan putraku, Mas. Namanya Dharma." Mas Chandra yang memberinya nama. Arga hanya diam, tidak merespons kata-katanya. Anjani, yang sudah mempersiapkan dirinya untuk situasi ini, hanya menghela nafas panjang. Dia sudah menduga bahwa rasa canggung ini pasti akan terjadi antara dia dan suaminya. Randika mengusap punggung kakaknya, memberikan dukungan untuk menghadapi situasi ini. Randika juga merasa bahwa ini akan menjadi hal yang mungkin terjadi di awal pernikahan kakaknya. Dua orang menikah tanpa pernah bertemu atau mengenal satu sama lain sebelumnya. Jika Randika berada dalam posisi Arga, dia mungkin juga akan merasakan hal yang sama, pikir Randika. "Ibu," Arga mendekati mertuanya yang sudah berdiri menyambutnya. Ningsi memeluk menantunya dengan hangat. Arga mencium punggung tangan mertuanya dengan rasa hormat. "Ini putra kakakmu, Chandra, tapi sekarang sudah menjadi putramu. Ibu menitipkan putri dan cucu ibu padamu. Nak Arga, jagalah dan sayangilah mereka seperti kami menyayanginya." "Arga akan berusaha, Bu," jawab Arga. Anjani dan Randika merasa lega ketika Arga bersikap lebih hangat pada ibunya. Setidaknya, wanita yang telah melahirkan Anjani tidak perlu khawatir dengan rasa canggung yang dialami oleh Arga. Anjani juga merasa lega mendengar janji Arga untuk menjaga Dharma dan dirinya. Setelah berbasa-basi sebentar, Randika dan ibunya berpamitan meninggalkan rumah mewah keluarga Baskoro. Hanya Arga dan Anjani yang tinggal di ruang tamu. Anjani sedang menggendong Dharma. Tanpa berkata apa-apa, Arga beranjak dan menuju lantai atas tempat kamar mereka berada. Anjani, yang masih bingung karena tidak pernah mengenal rumah itu sebelumnya, hanya memandang dengan bingung. Anjani merasa lega ketika Arga berbalik dan mendekatinya lagi. "Jangan berpikir bahwa kau akan merasa diinginkan di sini. Kau hanya seperti sampah yang diambil papa dan mamaku dari jalanan. Dan jangan pernah berpikir bahwa kau bisa menipuku dengan menggunakan anakmu itu untuk menjebakku, seperti yang kau lakukan pada kakakku." Dek, Anjani terdiam mendengar semua kata-kata Arga yang seakan menusuk hatinya. Dia tahu Arga cenderung dingin, tetapi dia tidak pernah menduga akan mendengar kata-kata menyakitkan seperti itu. Namun, dia mencoba untuk tetap bersabar, karena ini adalah hari pertamanya menjadi istri dari Arga Birawa Baskoro. Mungkin karena mereka masih asing satu sama lain, itulah mengapa Arga bisa berkata begitu. Dia menghapus air mata yang tergenang di sudut matanya. Dia tidak boleh menunjukkan kelemahan. Bahkan dia telah menghadapi ujian yang lebih berat daripada ini sebelumnya.
3 tahun pernikahan yang tidak pernah diakui oleh keluarga Baskoro. Kita akan pergi ke apartemen. Kau tidak pantas berada di sini. Pak Agus, bawa koper wanita itu ke mobilku. Teriak Arga kepada salah satu tukang kebunnya. Wanita itu, suaminya menyebutnya seolah-olah dia adalah seorang asing. Arga sama sekali tidak mengakui dirinya sebagai seorang istri. Dan sekali lagi, Anjani menghela nafasnya. Dia berusaha memandang segalanya dengan pemikiran positif. Mungkin Tuhan sedang mengujinya agar dia ditingkatkan derajatnya. Seperti ujian yang dia alami saat ini. Turun dari mobil, Anjani harus setengah berlari untuk mengikuti langkah panjang Arga. Pria itu bahkan tidak memberikan pertolongan. Dia sibuk menggendong Dharma dan menarik kopernya sendiri. Setibanya di dalam lift, Anjani mencoba untuk menenangkan nafasnya yang tersengal, berusaha agar putranya tidak terbangun. Namun, Arga sama sekali tidak memperhatikannya. Pria itu terlihat seperti merasa jijik hanya dengan melihatnya atau bahkan putranya. Anjani merasa agak kaget ketika memasuki apartemen milik Arga. Itu adalah apartemen yang sangat mewah dengan dekorasi yang sempurna. Warna putih dan hitam mendominasi, menciptakan suasana yang sangat maskulin di dalamnya. Anjani mengikuti langkah Arga sampai mereka berhenti di depan pintu salah satu kamar, tidak jauh dari ruang dapur. Ini kamarmu. Jangan pernah mencoba naik ke atas atau masuk ke kamarku. Jangan pernah menyentuh barang-barang pribadiku dengan tangan kotormu. Dan jangan sampai aku mendengar tangisan dari anak itu. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengusir kalian dari rumah ini. Tegas Arga. Setelah berkata demikian, Arga pergi meninggalkan Anjani sendirian di apartemen tersebut. Perlahan, Anjani membuka pintu di depannya. Uhuk, uhuk. Anjani terbatuk karena bau lembab di ruangan itu. Ruangan selebar 2 kali 3 meter terasa seperti gudang. Banyak barang di sana, meskipun telah tersusun rapi, tetap terlihat berdebu. Dharma sayang, kamu tidur sebentar di sofa ya. Mama akan membersihkan kamarnya dulu, supaya nanti malam kamu bisa tidur nyenyak di sini. Ucap Anjani kepada anaknya yang sedang tertidur. Setelah menempatkan Dharma di sofa, Anjani mulai membersihkan kamar dengan alat-alat seadanya. Dia mengatur ulang barang-barang agar dia dan Dharma memiliki cukup ruang untuk tidur nanti. Setelah semuanya selesai, Anjani mengambil Dharma dari sofa untuk memberinya ASI. Dharma sayang, doakan Mama ya, agar bisa menjadi ibu yang kuat seperti Papa Chandra. Dharma tersenyum, seolah-olah dia mengerti bahwa ibunya butuh dukungan saat ini. Karena kelelahan, Anjani akhirnya tertidur di kamar barunya bersama Dharma.